Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, pada video kali ini kita akan latihan soal tentang bentuk kuadrat dan bentuk akar. Kita punya soal yang pertama seperti ini. Bentuk akar dari 3 pangkat min 1, 2 per 5 itu berapa? Nah, kita ini kan mau kita ubah ke dalam bilangan berpangkat nih. Ya gitu teman-teman ya. Nah, yang pertama adalah kita ubah dulu ini menjadi pecahannya ya teman-teman, pecahan biasa ya. Jadi min 1, 2 per 5 ini kita ubah dulu ke pecahan biasa. Nah, caranya gimana? Ini kalikan ini ya, kita abaikan dulu minnya. Jadi 1 kali 5 itu 5, 5 tambah 2, 7 ya, berarti 7 per 5. Ada minnya. Nah, jadi nanti 3 pangkat min 7 per 5. Nah, gini teman-teman ya. Nah, ini yang mau kita ubah ke dalam bentuk akar. Nah, ada sifat-sifat bentuk akar itu kan teman-teman. Kalau ada A pangkat 1 per N, itu kan menjadi nah, akar dari, ini N-nya di sini kan. Nah, gitu. Misalkan lagi kalau ada A pangkat M per N, itu menjadi akar dari berapa teman-teman? N-nya itu di sini, di luar, menjadi bilangan akarnya, akar berapa gitu, 2 akar berapa atau 3 akar. Kemudian M-nya itu di dalam, A pangkat M. Nah, yang M ini dijadikan pangkat itu. Oke, sehingga kalau misalkan contoh ada contoh 2 pangkat 3 per 2. Nah, ini sama saja menjadi 2 akar, diakarkan, kemudian 2-nya ini di luar, 3-nya di dalam. Nah, kayak gitu ya teman-teman. Nah, jadi kalau 3 ini, nah menjadi akar positifnya kan begini. Ada sifat-sifat juga bilangan berpangkat. Saya hapus dulu, saya carikan tempat yang bagus. Ada sifat-sifat bilangan berpangkat lagi teman-teman yang perlu diingat. Kalau kita akan merubah bentuk pangkat negatif menjadi pangkat positif itu seperti ini. Ada 1 per A pangkat N, itu berarti menjadi A pangkat min N. Ini ya, ini sifat yang pertama. Nah, kemudian sifat yang kedua, kalau ada A pangkat min N, itu bisa diubah menjadi 1 per A pangkat N. Nah, jadi pecahan ya teman-teman. Jadi kalau kita punya 3 pangkat min 7 per 5, supaya dia jadi pangkat positif menjadi 1 per 3 pangkat 7 per 5. Gitu ya teman-teman. Nah, yang jadi permasalahan kan gini teman-teman. Yang jadi permasalahan itu, yang sudah kita ubah pangkatnya ini ada nggak di pilihan gitu teman-teman. Ada nggak di pilihan ini? Nah, kita di pilihan nggak ada dalam bentuk tanda akar, maka kita ubah dulu. Nah, 3 pangkat 7 per 5 ini kalau kita ubah ke dalam bentuk akar, berarti akar dari 3 pangkat 7. Nah, yang pangkat 7 yang pembilangnya ini jadikan pangkat dalam sini, kemudian 5-nya ini nanti di sini. Nah, jadi 5. Jadi hasilnya adalah akar 5 dari 3 pangkat 7. Yang mana itu? Nah, yang ini teman-temannya, yang D ya teman-teman. Jadi nanti kita ubah menjadi 1 per akar 5 dari 3 pangkat 7. Nah, mudah ya teman-teman, seperti itu. Oke, kita lagi lihat soal yang ini. Hasil dari akar 5 pangkat 3. Jadi kalau ada A pangkat 3, berarti itu sama saja A kali A ya teman-teman ya. A-nya ini itu 5 akar 3. 5, kok 5 akar 3? Akar 5 dipangkatkan 3. Itu berarti artinya akar 5 dikali akar 5 dikali akar 5. Ada sifat-sifat bilangan akar itu, kalau ada akar A dikali akar A, itu boleh kita ubah menjadi akar A kali akar A gini ya. Di akar A pangkat 2. Nah, ini saling menghabiskan tuh, jadi sisanya A gitu ya teman-teman. Nah, kemudian ada juga sifat kalau ada akar A kali akar B, itu boleh kita ubah menjadi akar A kali B. Itu teman-teman ya. Makanya nanti juga bisa seperti itu soalnya. Maka kita bisa selesaikan menjadi, nah, secara sederhana bisa kita carikan begini. Ini sama dengan akar 5 kali akar 5 kali akar 5. Yang 5-nya ini di luar tetap nggak masalah. Supaya nanti akarnya hilang 1 ya teman-teman. Menjadi akar 25 kali akar 5. Akar 5 kali akar 5. Dapatnya 5 akar 5. Nah, akar 5 kan sudah paling sederhana ya teman-teman. Maka jawabannya yang A. Nah, oke. Cukup mudah ya teman-teman. Oke. Kita lanjutkan lagi. Nah, ini soal yang seperti ini namanya merasionalkan bentuk akar. Merasionalkan. Nah, tipsnya dikali dengan akar sekawan. Akar sekawan. Nah, jadi kita akan melakukan perkalian akar sekawan atau manipulasi aljabar dengan supaya bentuknya berubah tetapi nilainya tidak berubah ya teman-teman. Kan gini. Sesuatu bilangan itu kalau dikalikan dengan 1 tidak akan berubah bilangannya. Misalkan
A dikali dengan 1 kan tetap A. B dikali dengan 1 juga tetap B ya. 2 kali 1 juga 2. 4 kali 1 juga 4. 1000 kali 1 juga tetap 1000 ya, teman. Misalkan akar 2 dikali 1 juga akar 2 kan, teman-teman. Akar 2 tambah 1 dikali 1 juga tetap akar 2 tambah 1. Nah, maka inilah nanti konsepnya. Kita akan kali 1 bilangan yang ini, itu kita kalikan dengan akar sekawan dengan manipulasi aljabar, atau kita kalikan dengan 1. Tapi satunya ini kita ubah dalam bentuk yang lain. Misalkan akar 5 per akar 5. Akar 5 dibagi akar 5 kan sama dengan 1 ya, teman-teman. 1 kali ini kan nilainya nggak berubah gitu. Nah, akar 5 ini disebut dengan akar sekawan gitu, teman-teman ya. Oke. Ini saya hapus dulu. Kita lakukan multiplikasi aljabar supaya bentuknya sama. Oke. Kita punya 3 akar 5 dikurang 10 per akar 5. Maka ini saya kali menjadi 3 akar 5 min 10 per akar 5. Saya kali dengan akar 5 per akar 5. Oke. Maka ini kalikan dengan ini kan juga kalikan dengan ini kan, teman-teman ya. Jadi 3 akar 5 dikali akar 5, kemudian min 10 akar 5. Yang di bawah penyebutnya ini kalikan dengan ini, akar 5 kali akar 5. Oke, teman-teman. Hasilnya 3 akar 5 kali akar 5. 3 kali akar 5 kali 5 kan begitu. Dikurang tetap ya 10 akar 5. Iya. Yang di bawah berapa, teman-teman? Akar 5 kali gini kan jadinya. Nah, sehingga hasilnya saya pindah di sini. Atau misalkan saya pindah ke sini. Jadi yang ini teman-teman 3 akar 25 dikurang 10 akar 5 per yang di bawah itu akar 25. 3 kali 5 kurang 10 akar 5. Akar 25 kan 5 tuh. Per 5. Jadi teman-teman. Hasilnya berapa, teman-teman? Iya. 3 kali 5 itu 15 kurang 10 akar 5 per 5. Nah, kira-kira jawabannya yang mana? Semua saya kalikan dengan, atau saya bagi dengan 5. Saya kali dengan, semua ini saya kali dengan 1 per 5. Atau saya kali 5. Ya. Kenapa? Supaya 5-nya ini hilang ya, teman-teman. Kan kayak gini. 1 per 5 kalau dikali 5 kan sama dengan 5 per 1 toh. 1 kali 5, 5. 5 per 5 kan gitu ya. Ini saya kalikan dengan 15 kan dapatnya 75. 75 saya bagi 5 dapatnya 5 kan. Atau ini saling membagi. Saya bagi 5. Kalau misalkan teman-teman bingung, saya bagi 5 saja semua juga boleh. Ya kan, teman-teman? Tunggu. Gimana exitnya nih? Oh, ya. Saya ulangi lagi. Iya. Ini 15 saya bagi 5 dapatnya 3, saya bagi 5 dapat 1 ya, teman-teman. Kalau di sini saya bagi 5, maka sini juga bagi 5 ya, teman-teman ya. Nah, maka dapatnya adalah 3 min 2 akar 5. Yang mana sih itu? 3 min 2 akar 5 yang C ya, teman-teman. Mudah ya, teman-teman. Mudah jawabannya ya. Oke. Kita ke nomor ini lagi. Menyederhanakan bentuk akar. Jadi kita pakai sifat yang tadi ya, teman-teman. Kalau ada A pangkat M per N, ini bisa kita tulis menjadi dalam bentuk akar. Kita buka tanda akarnya, A-nya di dalam, pangkat M, kemudian N-nya di luar. Di luar sini ya, teman-teman. Nah, sehingga kalau ada juga bentuk akar dari N, kemudian A pangkat M, bisa kita ubah juga menjadi A pangkat M per N. Nah, sehingga ini 5 ini berarti kalau kita punya akar 3 di sini, kemudian di sini 5 pangkat 2, kemudian ini ada pangkatnya lagi sama dengan pangkat 6, maka yang di dalam ini bisa saya ubah menjadi 5 pangkat 2 kan gitu. Sorry, saya hapus dulu. 5 pangkat berapa? 2 per 3. 2-nya ini kan kayak ini M ya.
jadi M di atas, N-nya ini jadi di bawah, ini kan. Nah, 2/3, kemudian masih ada pangkat 6, pangkat 6. Nah, ingat kalau ada A pangkat N dipangkatkan lagi dengan M, maka pangkatnya dikalikan A pangkat N kali M. Sehingga ini hasilnya adalah 5 pangkat 2/3 kali 6. Nah, 2 kali 6, 12, 12 dibagi 3, 4. Jadi 5 pangkat 4. 5 pangkat 4 itu yang mana? Yang D. Cukup mudah ya teman-teman. Itulah bentuk-bentuk akar seperti itu teman-teman. Semoga teman-teman bisa memahami. Silahkan diulang kembali nanti di rumah. Selamat belajar, semoga sukses. Kita lanjut di video selanjutnya dan materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.